Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu penulis berkata, wa qawluhu ta'ala qalu ta'irukum ma'akum. Al-ayah. Al-ma'na, wallahu alam, haddukum wa ma nabakum min syarrin ma'akum bisababi af'alikum wa kufrikum wa mukhalafatikum an-nasihin. Laisa huwa min ajlina wala bisababina bal bibaghikum wa adwanikum. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Tauhid bab yang ke-28, dalil yang kedua tentang contoh dari perbuatan kesyirikan adalah tatayyur, yaitu surat Yasin ayat 36 yang berbunyi qalu ta'irukum ma'akum a in dzakirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka berkata, kesialan kalian bersama kalian. Apakah jika diingatkan kepada kalian, tetapi kalian malah orang-orang yang melampaui batas. Penulis kitab Tauhid, Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, mengatakan, ayat ini, maknanya wallahu alam, adalah bagian kalian dan apa saja yang kalian rasakan dari keburukan yang bersama kalian, ini disebabkan karena perbuatan dan kekufuran kalian. Dan juga penyelisihan kalian terhadap orang-orang yang memberikan nasihat kepada kalian. Bukan disebabkan karena kita, atau bukan disebabkan karena sebab kita. Akan tetapi disebabkan karena sikap berlebih-lebihan kalian dan juga permusuhan kalian. Fatairul baghi adh-dhalimi ma'ah. Maka orang yang berbuat kezaliman, melampaui batas, dia akan merasakan kesialan yang dia dapatkan. Fama waqa'a bihi minasyarr fahuwa sababuhu al-jalibu lahu. Maka apa saja yang dia dapatkan dari keburukan, sebabnya adalah karena yang keburukan tersebut yang mendatangkan keburukan yang dia dapatkan. Ya, keburukan tersebut yang mendatangkan penyelisihan terhadap dirinya. Wa dzalika biqada'illahi wa qadarihi wa hikmatihi wa adlihi. Dan demikian itu adalah dikarenakan karena takdir Allah dan hikmahnya serta sikap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, afanajalul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apakah kami menjadikan orang-orang Islam seperti orang-orang yang penuh dengan dosa? Bagaimana kalian menghukuminya? Surat Al-Qalam ayat 35 sampai 36. Nah, ini salah satu makna dari ta'irukum ma'akum. Artinya apa? Kesialan kalian itu disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri. Tidak mungkin orang yang bermaksiat kemudian mendapatkan kesialan. Tidak mungkin orang yang beragama Islam kemudian mendapatkan keburukan. Ya, ini adalah hitungan yang tidak benar. Wa yahtamil an yakuna al-ma'na ta'irukum ma'akum ay raji'un 'alaikum. فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم. Artinya, dan bisa juga maknanya adalah ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian bersama kalian, maksudnya kesialan kalian akan kembali kepada kalian. Maka sikap tatayyur yang terjadi pada kalian ini adalah akan kembali kesialannya kepada kalian. Jadi maksudnya kalau ada orang merasa bernasib sial, maka dia sendiri akan mendapatkan kesialan tersebut. Nah, akibat perasaan merasa bernasib sial tadi, itu yang jadi masalah. Ya, berbeda dengan makna yang pertama. Kalau makna yang pertama adalah kesialan yang kalian dapatkan disebabkan karena
ulah tangan kalian sendiri. Adapun makna yang kedua adalah kesialan kalian itu akan kembali kepada kalian. Kalian merasa bernasib sial, maka itu akan kembali kepada kalian sendiri akibat perasaan bernasib sial. Nah, wa hadza min babil qisas fil kalam. Ini adalah termasuk daripada sisi qisas di dalam ucapan. Wa nadhiruhu qawluhu alaihi salatu wassalam, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum. Dan misal daripada ini juga adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkanlah wa alaikum. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik. Qauluhu in dzukirtum ay min ajli ana dzakarnakum wa amarnakum bi tauhidillah qabaltumuna bi hadzal kalam bal antum qaum musrifun. Qala Qatada in dzakkarnakum billah tatayyartum bina. In dzukirtum, apakah jika diingatkan kepada kalian? Maksudnya adalah min ajli ana dzakkarnakum wa amarnakum bi tauhidillah qabaltumuha bi hadzal kalam. Kalian menganggap kami ini sial karena kami mengingatkan kalian dan memerintahkan kalian untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalian balas dengan yang seperti ini. Ya, kalian balas yang dengan yang seperti ini. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bal antum qaumun musyrifun, akan tetapi kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi mengatakan, apakah jika kami mengingatkan kalian tentang Allah, maka kalian merasa bernasib sial terhadap kami. Artinya aneh ada orang yang diingatkan agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala malah menuduh orang yang bertauhid tersebut, akhirnya dia merasa mendatangkan kesialan. Misalkan ya ada orang mengajak kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah, tidak memakai perantara, tidak berdoa kepada orang yang sudah mati, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang didakwahi tersebut menuduh orang yang mendakwahi kepada tauhid tersebut bahwa kalian mendatangkan kesialan. Nah, ini kan aneh. Nah, kemudian dalil yang kedua ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di maknanya adalah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kebiasaan orang-orang yang mendustakan para rasul, yaitu menganggap musibah dan keburukan berasal dari para rasul. Nah, ini menunjukkan contoh perbuatan kesyirikan, yaitu tatayyur. Karena meyakini sesuatu menjadi sebab atas keburukan atau kesialan seseorang, ini adalah kesyirikan. Ya, ini adalah kesyirikan. Di dalam ayat disebutkan bahwa kaum para rasul menganggap kesialan yang mereka dapatkan penyebabnya adalah karena para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini sangat buruk sekali ya. Ya, sangat buruk sekali. Di orang-orang ahli kitab, mereka menganggap bahwa para rasulullah yang mendatangkan kesialan. Masya Allah. Na'udzubillah. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, dalil yang dibawakan oleh penulis berkata, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah penulis kemudian mengatakan, wa munasabatul ayataini litarjamah anna at-tatayyura min amali ahli al-jahiliyah wal musyrikin wa qad zammahum Allah ta'ala bihi wa maqatahum wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an at-tatayyur wa akhbara annahu syirk kama sayati fi ahadits al-bab. Yang artinya hubungan dua ayat tadi, yaitu
surat Yasin ayat 36 dan surat Al-A'raf ayat 131 terhadap terhadap bab adalah bahwa sikap tatayyur, merasa bernasib sial dengan melihat atau mendengar sesuatu adalah termasuk perbuatan kaum jahiliyah dan orang-orang musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela mereka dan memurkai mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk bersikap tatayyur dan memberitahukan bahwa itu adalah kesyirikan. Nah, taib. Kemudian setelah itu penulis membawakan dalil yang ketiga. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safar. Akhrajahu wa zada Muslimun wa la naw'a wa la ghaul. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak ada adwa, tiarah, hama, dan safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan tambahan, tidak ada nau dan ghaul. Tidak ada nau dan ghaul. Taib, ahibati fillah, afanillah wa iyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita baca syarahnya. Qala Abu Sa'adat al-adwa ismun min al-i'da' kad-da'wa yuqalu a'dahu ad-da' yu'dihi i'da'an idza asabahu mithlu ma bi sahibi ad-da'. Yang artinya Abu Sa'adat berkata, kan tadi di dalam hadis ada kata-kata la adwa. Apa itu adwa? Adwa adalah nama dari i'da, yaitu memberikan pengaruh buruk. Seperti da'wa, maka dikatakan a'dahudda, artinya dia dipengaruhi buruk dengan penyakit. Ya, yu'dihi i'da'an, penyakit tersebut benar-benar memberikan pengaruh buruk. Idza asabahu mislama asaba mislama bisahibid da'. Jadi kalau orang terkena penyakit sebagaimana orang lain terkena penyakit, maka itu disebut dengan adwa. Wa qala ghairuhu la adwa huwa ismun min al-i'da' wa huwa mujawazatul 'illah min sahibiha ila ghairihi wal manfi nafsu sirayatil 'illah aw idafatuha ila al-'illah wal awwal huwa adh-dhahir. Yang artinya berkata selain beliau, yang arti adwa adalah sebuah kata dari i'da, yaitu memberikan pengaruh buruk ya kepada orang lain. Memberikan pengaruh buruk kepada orang lain. Nah, jadi ada dua makna situ. La adwa, tidak ada terkena penyakit sebagaimana orang lain terkena penyakit. Yang kedua, tidak ada penyakit yang menular kepada orang lain. Dan yang pertama lebih kuat kata penulis, bahwa tidak ada seseorang terkena penyakit sebagaimana orang lain terkena penyakit. Nah, ini dia. Nah, wa fi riwayatin li Muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim, anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu kana yuhadditsu bihaditsin la adwa wa yuhadditsu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yuridu mumrid 'ala musih. Thumma anna Aba Hurairah yaqtasara 'ala hadits la yuridu mumrid 'ala al-musih wa amsaka an hadits la adwa faraji'uhu wa qalu سمعناك تحدث به فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر.
Nah, di dalam riwayat Muslim bahwa Abu Hurairah pernah meriwayatkan hadis la adwa dan meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dengan ucapan la yuridu mumrid ala musih. Orang yang sakit tidak boleh dicampur dengan orang yang sehat. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mencukupkan dengan hadis tidak boleh orang sakit didatangkan kepada orang yang sedang sehat. Ya. Kemudian beliau menahan dan tidak meriwayatkan hadis yang tadi la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Maka coba kata penulis kitab Fathul Majid, silahkan dicek ini. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkata, wahai Abu Hurairah, engkau kami dengar meriwayatkan hadis tadi. Maka Abu Hurairah menolak untuk mengakuinya. Nah, ini. Abu Salamah radhiyallahu rahimahullah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah mengatakan, aku tidak mengetahui apakah Abu Hurairah lupa dengan hadisnya atau menghapus salah satu dari perkataan yang lain, dari dua perkataan yang lain. Jadi maksudnya gini, kalau la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, oke, itu adalah riwayat pertama. Sedangkan di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa tidak didatangkan orang yang sakit atas orang yang sehat. Maksudnya tidak dicampur. Padahal tadi di awal la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Otomatis boleh dong dicampur antara orang yang sehat dengan orang yang sakit. Nah, makanya disebutkan di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakah beliau lupa terhadap riwayat tersebut atau bagaimana? Waqad ruya hadithun la adwa waqad rawa afwan. Hadits la adwa jama'atun min as-sahabah. Anas ibn Malik wa Jabir ibn Abdullah was-Sa'ib. أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم وفي بعض روايات هذا الحديث وفر من المجذوم كما تفر من الأسد, yang artinya adalah dan telah meriwayatkan hadis tidak ada penyakit menular dengan sendirinya ini sekelompok dari para sahabat Nabi, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Sa'ib bin Yazid, Abdullah bin Umar, dan selain mereka. Dan di dalam beberapa riwayat hadis ini disebutkan, dan larilah dari orang yang terkena penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari besi. Nah, ini juga seakan bertentangan dengan kata la adwa, tidak ada penyakit dengan menular dengan sendirinya. Ya, jadi pertentangannya harus paham ya. Ada hadis yang berbunyi la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Ada hadis yang berbunyi orang sakit tidak boleh digabung dengan orang yang sehat. Hendaklah seseorang lari dari orang yang terkena penyakit menular sebagaimana engkau lari dari singa. Nah, wa qad ikhtalafa al-ulama fi dzalik, dan para ulama berbeda pendapat akan hal tersebut. Wa ahsan ma qila fihi qaulul Baihaqi wa tabi'ahu Ibnu Salah wa Ibnu Qayyim wa Ibnu Rajab wa Ibnu Muflih wa ghairuhum. Dan yang paling baik menjawab akan dua riwayat ini adalah apa yang diucapkan oleh Imam Al-Baihaqi, kemudian diikuti oleh Imam Ibnu Salah, diikuti oleh Imam Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Rajab, Ibnu Muflih, dan selain mereka. Anna qawlahu la adwa ala al-wajhi alladhi ya'taqidu ahlul jahiliyah min idhafatil fi'li ila ghairillahi ta'ala. Bahwa ucapan la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, ini berdasarkan apa yang diyakini oleh kaum jahiliyah, bahwa penggandengan perbuatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya penyakit itu tidak menular dengan sendirinya karena kaum jahiliyah meyakini seperti itu. Wa anna hadhil umur tu'di bi tabi'iha, dan bahwa perkara-perkara ini akan menular dengan tabiatnya. Wa illa faqad yaj'al Allah bi masyiati mukhalatan sahih man bihi syai' min al-amrad sababan li huduthi dzalik. Bahkan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dengan kehendaknya dan percampuran orang sehat dengan orang sakit
sebagai sebab terjadinya hal tersebut. Nah, ini dia. Walihada qal firra minal madzum kama tafirru minal asad. Oleh sebab itulah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, larilah dari orang yang kena penyakit lepra yang menular sebagaimana engkau lari dari singa. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berkata, la yuridu mumrid 'ala al-musih wa qala fi ta'un man sami'a bihi fi ardin fala yaqduma 'alaihi wa kullu dzalika bi taqdirillah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang yang sakit tidak boleh digabung dengan orang yang sehat. Dan Rasul SAW juga bersabda di dalam penyakit ta'un, barang siapa yang mendengarnya di sebuah tempat, maka dia tidak la yaqduma alaih, dia tidak di depan, ya. Dan itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau orang terkena mendengar penyakit ta'un, maka dia hendaklah di sebuah daerah yang tidak di depan, sehingga tidak cepat terkena penyakit ta'un. Nah, baik. Wali Ahmad والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يعدي شيء قالها ثلاثا فقال أعرابي يا رسول الله إن النقبة من الحرب من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر خلق الله تعالى كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. Yang artinya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu' bahwa penyakit tidak ada sesuatu yang menular. Beliau ucapkan itu sebanyak 3 kali. Lalu ada seorang A'rabi, orang Badui dari pedalaman Arab, berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada penyakit kulit, ya, yang terletak pada onta atau badan onta, maka dia akan membuat gatal kulit tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, lalu siapakah yang memberikan rasa gatal di pertamanya? Maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, dan tidak ada merasa bernasib sial dengan sesuatu. Tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan, tidak ada yang bulan safar yang mendatangkan kesialan. Khalaqallahu kulla nafs wa kataba hayataha wa masaibaha wa rizqaha. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan setiap manusia dan Allah telah menuliskan kehidupannya, musibah-musibah yang dia dapatkan dan rezekinya. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna dzalika kullahu biqada'illah wa qadarih. Maka Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwa semuanya ini terjadi dengan takdir Allah. Wal 'abdu ma'murun bittiqa'i asbabish syarr idza kana fi 'aqibihi. Dan hamba diperintahkan untuk mencari sebab-sebab keburukan jika Allah di dalam afiyah. Fakama annahu yu'maru an alla yulqi nafsahu fil ma' wa fil nar mimma jarrat al-'adah annahu yuhlik aw yudhir fakadzalika ijtinab muqaranat al-marid kal majzum wal qudum ala balad at-ta'un fa inna hadha kullaha asbabun lil marad wat talaf fallahu subhanahu wa khaliqul asbab wa musabbabatiha la khaliqa ghairah wa la muqaddira ghairah. Allah Subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa itu semua adalah seluruhnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba diperintahkan untuk mengerjakan sebab, mencari sebab-sebab yang syar'i dan menjauhi sebab-sebab yang buruk.
Ini jika kalau seandainya dalam keadaan nyaman, kelapangan dan seterusnya. Maka sebagaimana ia diperintahkan untuk tidak jerumuskan dirinya ke dalam air dan ke dalam api, maka dari apa yang sudah menjadi kebiasaan, hal tersebut adalah yubki atau yudhir, yaitu merusak atau membahayakan. Fakadzalika ijtinabu muqarantil marid kal majdzum. Demikian pula menjauhi digandingkannya orang yang sakit seperti orang kena lepra, wal qudum ala baladit ta'un, dan masuk ke dalam penyakit ta'un, ke dalam daerah yang terdapat penyakit ta'un. Fa inna hadhihi kullaha asbabun lil marad wat talaf. Fallahu subhanahu wal khaliqu al asbab wa musabbabatiha, la khaliqa ghairahu wa la muqaddira ghairahu. Maka ini seluruhnya adalah sebab-sebab untuk kehancuran. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha pencipta terhadap sebab-sebab dan yang menciptakan musabbabatiha, yang menciptakan sebab-sebab itu terjadi. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amma idza qawiya tawakkul ala Allah wal iman bi qada'ihi Allah wa qadari fa qawiyat an-nafs ala mubashara ba'd hadhihi al-asbab i'timadan ala Allah wa raja'an minhu alla yahsula bihi dharar. Fa fi hadhihi al-hal tajuzu mubasharatu dhalik la siyama idza kanat maslahah 'ammah aw khassah. Yang artinya, adapun jika rasa tawakal itu kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan beriman terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kuatlah jiwa atas apa yang dia hadapi dari perkara-perkara tersebut. Sebagai bentuk penyandaran diri kepada Allah, sebagai bentuk pengharapan dari Allah, tidak terjadi keburukan. Fa fi hadhil hal, maka dalam keadaan seperti ini, bolehkah melakukannya secara langsung? Apabila terutama lagi jika maslahatnya secara umum atau baik. Nah, maksudnya adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, obat-obat hanya sampingan untuk memudahkan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadha yuhmalu al-hadits ala alladhi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi madzumin fa adkhalaha ma'ahu fil qas'ah thumma qala qul bismillah thiqatan billah tawakkalan alayhi wa qad akhadha bihi al-imam Ahmad wa ruwiya dhalika an Umar wa ibnihi wa Salman radhiyallahu anhu. Oleh sebab itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi bahwa Nabi Muhammad SAW mengambil dengan tangan orang yang kena penyakit lepra dan memasukkannya bersamanya dalam sebuah tempat. Kemudian Rasul SAW bersabda, "Qul bismillah." Makanlah dengan bismillah. Thiqatan billah. Dan bersandar kepada Allah, wa tawakkalan alaihi, dan bertawakal kepadanya. Nah, wa nadhiru dzalika ma ruwiya an Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu annahu akala summa wa minhu masha Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Abi Muslim al-Khawlani ala matn al-bahr qala Ibn Rajab rahimahullah. Dan yang semisal dengan itu adalah apa yang diriwayatkan oleh apa yang diriwayatkan dari Khalid bin Walid bahwa beliau makan racun, ya. Dan juga termasuk di dalamnya adalah berjalannya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abi Muslim al-Khawlani di atas lautan, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali.
Jadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang ketiga ini adalah bahwa Rasulullah SAW menjelaskan keyakinan adwa, tiarah, hama, safar, dan nau, serta gaul tidak ada dalam agama Islam. Hubungan dalil dengan bab perbuatan ini menunjukkan kepada perbuatan kesyirikan, yaitu tatayur. Karena meyakini sesuatu yang menjadi sebab atas keburukan atau kesialan sesuatu. Di dalam hadis ditiadakan keyakinan tiarah atau yang sejenisnya karena menyebabkan kepada kesyirikan asghar, yaitu meyakini sesuatu menjadi sebab dalam mengatur, mencipta, dan berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kemudian kita ingin jelaskan adwa itu adalah penjangkitan atau penularan penyakit. Ya. Dan maksud sabda Nabi Muhammad SAW di sini adalah menolak anggapan ketika masih hidup di zaman jahiliyah bahwa penyakit menular, penyakit berjangkit dengan sendirinya tanpa kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Anggapan inilah yang ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan keberadaan penjangkitan atau penularannya. Ya, itu ingat baik-baik ya. Sebab dalam riwayat yang lain setelah hadis ini disebutkan wa firra minal majdzum kama tafiru minal asad. Dan menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta, lepra, sebagaimana kamu menjauh dari singa. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa penjangkitan dan penularan penyakit dengan sendirinya tidak ada, tetapi semuanya atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai insan muslim, di samping iman kepada takdir tersebut haruslah berusaha melakukan tindakan preventif, yaitu pencegahan sebelum terjadi penularan, sebagaimana usahanya menjauh dari terkaman singa. Inilah hakikat iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu adwa ya. Kemudian hamah, burung hantu. Orang-orang jahiliyah merasa bernasib sial dengan melihat burung hantu. Apabila ada burung hantu hinggap di atas rumah salah seorang di antara mereka, maka ia merasa bernasib sial bahwa burung hantu itu membawa berita kematian tentang dirinya sendiri atau salah satu anggota keluarganya. Dan maksud sabda Nabi Muhammad SAW adalah untuk menolak anggapan yang tidak benar ini, yaitu la hama. Bagi seorang muslim, anggapan seperti ini tidak boleh ada, karena semuanya adalah datang dari Allah dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Safar. Safar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriyah, yaitu bulan sesudah Muharram. Orang-orang jahiliyah beranggapan bahwa bulan ini membawa nasib sial atau tidak menguntungkan. Yang demikian dinyatakan tidak ada oleh Rasulullah SAW. Artinya tidak boleh ada. Ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dalam anggapan seperti ini merasa bahwa hari Rabu mendatangkan sial dan lain-lain. Hal ini termasuk jenis tiarah, dilarang dalam Islam. Nah, itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu alam, dan mohon maaf kepada pihak Raja, saya belum bisa menerima pertanyaan. Jadi kita cukupkan saja. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.